Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putra Andriansyah dari kelas D3 BJJTIB 2019 dengan nomor NRP 21031971010. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ketujuh dari mata kuliah workshop pemrograman framework yang berjudul yaitu Working with Database. Di dalam Y terdapat extension yang bernama YDAO, yaitu Database Access Object, dan YDAO ini berdiri di atas extension yang bernama PDO atau PHP Data Object. Jadi PDO ini menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. YDAO sendiri menyediakan Object Oriented API untuk mengakses database secara rasional. YDAO merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance, seperti Query Builder dan Active Record. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang YDAO yang menggunakan metode Query Builder. Dan YDAO sendiri mendukung beberapa aplikasi DBMS seperti MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, Oracle, MS SQL, dan ada juga lain-lainnya. Di dalam Y, untuk mengakses ke database harus terhubung ke database tersebut dengan cara membuat instance dari folder Y DB connection, dan koneksi database akan lebih tepat jika dikonfigurasikan pada application komponen. Di dalam komponen aplikasinya, seperti yang ada di script di kanan atas ini adalah komponen DB yang mengakses database. Kemudian Anda dapat mengakses DB, koneksi ke DB di atas melalui Y app DB. Konfigurasi di atas merupakan contoh koneksi ke database MySQL. Nah, jadi ini DSN-nya, properti DSN-nya sesuaikan dengan jenis database yang digunakan. Kalau menggunakan MySQL maka ditulis MySQL DSN, kemudian MySQL, kemudian hostname dan database name. Kalau menggunakan PostgreSQL contohnya seperti yang ada di sini menggunakan PGSQL. MySQL diganti menjadi PGSQL. Kalau kita lihat di sini di folder config, kemudian di web.pp, di konfigurasinya terdapat komponen yang bernama db, dan dia menggunakan variabel yang memanggil file db.php ini. Ini konfigurasinya ada di file db, jadi dia memanggil file db. Kemudian menjalankan SQL query. Untuk menjalankan SQL query, panggil fungsi create command dan masukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang disediakan. Jadi untuk menjalankan SQL query, panggil fungsi create command dan masukkan SQL query. Ini saya akan contohkan langsung saja. Yang pertama adalah kita buat controllernya terlebih dahulu. New file, kita beri nama testdb saja. Controller.php. Kemudian kita tambahkan PHP. Pertama adalah namespace. Kemudian dia menggunakan Y
dan menggunakan metodenya nanti akan mengextend dari controller web controller. Web controller. Buat kelas baru dengan nama testdb. Dan dia akan mengextend controller. Fungsi baru function active action langsung. Pertama adalah mengkoneksikan ke DB-nya, $db dengan $app db dan variable string baru untuk masukkan komennya. db create comment sini tinggal masukkan query-nya, select all from mahasiswa, tabel mahasiswa di dalam database. Kemudian kita coba untuk query all terlebih dahulu. Selanjutnya adalah membuat return untuk mengeluarkan view, merender view. Dia akan memanggil dari controller this render read row. Kita isi variabelnya row, $row. Setelah itu ini test controller, kita save. Kemudian kita tinggal membuat di view untuk merender view read-nya. Kita buat folder baru, testdb, kita buat file baru dengan nama read.php. Dalam read.php kita bikin tampilan satu
itu hasil query, kemudian gunakan PHP untuk menghasilkan query yang diambil print $rows, tutup, simpan, langsung kita cek di routingnya. Routingnya testdb db/read. Di sini kita tutup namespace. Unable to find namespace. Controllers namespace. Action read. Render read. Scale undefined type controllers render. Sebentar. Oke, jadi di sini kurang ini. Ini sudah tampil untuk scale query all. Dia akan menampilkan semua kolom dan value-nya. Kemudian coba untuk query one. Ya, dia akan menampilkan hanya satu row. Kemudian coba untuk menampilkan kolom. Dia akan menampilkan satu kolom. Ini bagian ID kalau nggak salah. Kemudian scalar. Ini tampilan untuk scalarnya. Jadi ketika SQL query memanggil atau mengambil value yang ada di dalam tabel, maka value tersebut akan selalu dipresentasikan sebagai string atau teks. Meskipun itu
di dalam database jenisnya number atau integer, atau mungkin tanggal atau variabel yang mempunyai tipe data yang lain. Ketika dipanggil melalui shell query, maka direpresentasikan menjadi string. Semuanya akan menjadi string. Kemudian untuk menghindari serangan SQL injection, maka harus menggunakan pendekatan binding parameters. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan performa dari statement SQL. Anda juga dapat menggunakan metode bin values untuk multiple parameter value, dan bin parem untuk lebih dari parameter 1 kali 1 parameter. Sini saya langsung praktekkan saja untuk binding parameternya di dalam test DB controller. Ini maka membutuhkan sebuah parameter, kita beri nama seperti ini. Kemudian kita tambahkan di dalam query-nya nama dengan kita panggil variabel nama yang dimasukkan nantinya. Seperti ini. Sungguh save. Kalau menggunakan ini, ketika dimasukkan dengan test DB read nama sama dengan 100. Baik, ini sudah ketemu. Ini masalah routing saya tadi. Jadi ini dia akan mengambil mencari variabel nama dari link ini. Tapi ini memungkinkan terjadinya SQL injection. Bisa saja ya, orang yang mengakses menggunakan URL terus menambahkan SQL query untuk menghapus database kita. Maka digunakanlah pendekatan binding parameters. Jadi caranya adalah seperti menambahkan bind value di bagian testdb controller. Kemudian di bagian query SQL-nya kita ganti dengan menggunakan .2 nama. Kemudian kita tambahkan bin value.
beri nama dan kita ambil variabel nama. Nah, ini agar nantinya mengurangi atau menghindari serangan SQL injection yang berakibat kepada database kita. Gunakan query all save dan hasilnya kalau kita refresh tipe data ininya harusnya seperti ini. Jadinya menghindari terjadinya SQL injection. Jadi itulah fungsinya binding parameters. Kemudian coba untuk menjalankan perintah SQL selain query. Jadi selain query di sini juga bisa melakukan update atau menambahkan dan menjalankan metode execute. Untuk menjalankan perintah SQL selain query dapat dilakukan dengan memanggil metode execute. Jadi setelah create command kemudian dijalankan metode execute. Untuk menjalankan perintah DML selain menuliskan statement SQL dasar dapat juga dengan memanggil metode insert, update, atau delete sebelum memanggil metode execute. Nah, seperti ini. Perintah DML bisa juga menggunakan metode insert yang di dalam metodenya membutuhkan strukturnya ini nama dari kolomnya user, kemudian ini nama tabel user, kemudian mencari yang ada di tabel user tersebut, misal kolom nama dengan nama Sam, kemudian umur, kolom X dengan value-nya 30, kemudian di execute. Jadi untuk menjalankan perintah DML menggunakan metode insert seperti ini, sama seperti update juga, kemudian delete, kemudian batch insert, sama semua menggunakan metode insert, update, delete setelah create command tanpa statement SQL, hanya menggunakan metode insert, update, delete. Kemudian meletakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik. Ada kalanya Anda perlu menuliskan perintah SQL yang di dalamnya terdapat nama tabel atau kolom dalam tanda petik. Misal Anda ingin menjalankan perintah SQL select sum from employee. Kemudian di sini aturannya adalah menggunakan kuota berbeda antara DMS satu dengan yang lainnya, menambahkan kerumitan dalam menuliskan perintah SQL untuk aplikasi yang database agnostik, tidak terikat dengan jenis DBMS. Dalam YDAO, Anda dapat mengquote nama kolom dalam double kurung kotak.
dan nama tabel dalam double kurung kurawal. Contohnya seperti script yang ada di bawah kanan ini. Ini dia menggunakan tanda petik quote di dalam sini. Untuk nama kolomnya menggunakan kurung kotak 2 kali, dan untuk nama tabelnya menggunakan kurung kurawal, double kurung kurawal. Kemudian multiple DBMS. Dalam sistem yang besar atau kompleks, seringkali terdapat beberapa server database untuk data yang sama. Untuk performa, Anda mungkin perlu mengaplikasikan strategi bahwa penulisan data dilakukan di DBMS master sedangkan pembacaan data di DBMS slave. Untuk menerapkan strategi di atas, Anda perlu mengatur konfigurasi koneksi database Anda seperti script di samping ini. Dengan konfigurasi seperti script di samping, setiap penggunaan metode execute akan dianggap sebagai perintah write dan dilakukan pada DBMS master. Sedangkan penggunaan metode query xyz akan dianggap sebagai perintah read dan dilakukan pada DBMS slave. Jadi kalau menggunakan metode execute, dia akan masuk sebagai perintah write dan dilakukan pada DBMS master. Sedangkan untuk metode query xyz, dia akan dibaca sebagai perintah read dan dilakukan bukan di DBMS master tapi di DBMS slave. Bekerja dengan database skema. YDAO menyediakan metode lengkap untuk memanipulasi objek-objek di dalam database. Metode tersebut adalah seperti create table untuk membuat tabel, untuk mengganti table, rename table, kemudian drop table untuk menghapus table, terus ada truncate table untuk menghapus semua row di tabel, kemudian tambah kolom, edit kolom, rename kolom untuk mengganti nama kolom, kemudian ada drop kolom, menghapus kolom, alter kolom untuk mengalter kolom, kemudian ada di primary key, metode add primary key untuk menambahkan primary key, untuk menghapus primary key juga menggunakan metode drop primary key. Kemudian ada juga menambahkan foreign dan menghapus foreign, dan juga bisa untuk membuat indeks dan menghapus indeks juga. Nah, itu adalah metode-metode yang ada di dalam YDAO. Kemudian query builder dibangun di atas YDAO. Dengan query builder mungkin Anda untuk membentuk statement SQL secara agnostik. Penggunaan query builder normalnya dibutuhkan 2 langkah. 1. Membuat objek JDB query yang merepresentasikan SQL query. 2. Menjalankan metode query, misal metode all dari folder JDB query untuk mengambil data dari database. Script di atas akan menjalankan statement SQL seperti di bawah. Jadi yang pertama adalah menyelect, query-nya akan men-select ID dan email, kemudian memilih tabelnya, tabel user, dan mencari atau mencari value-nya yang diinginkan, last name Jono misal, kemudian limitnya 10 dan all. Kemudian di mana binder parameter last name diisi dengan teks Jono, catatan query builder secara otomatis akan menggunakan bin parameter. Ini contoh parameter select. Metode select digunakan untuk memilih kolom, misal query select ID dan email. Jadi untuk men-select atau memilih
kolom ID dan email saja. Kemudian di dalam SQL query seringkali kita menambahkan nama tabel di depan kolom yang dipilih. Anda dapat melakukan dengan query select, kemudian masukkan nama tabel terlebih dahulu, kemudian titik nama kolomnya. Bisa juga menggunakan select, user, atau nama tabel dan nama kolomnya. Kemudian Anda juga dapat menambahkan alias untuk kolom dengan cara sama saja seperti SQL query, nama kolom, kemudian as, dan nama aliasnya. Atau juga menggunakan sama dengan panah seperti ini. Selain menggunakan as, bisa menggunakan seperti ini untuk mengganti nama kolom atau membuat alias nama kolom. Kemudian Anda juga dapat menggunakan fungsi dalam metode dengan cara query select concat first name. Fungsi di dalam database bisa digunakan di select juga. Anda dapat menggunakan metode nSelect untuk mengambil kolom yang dipilih. Selain select juga bisa menggunakan add select. Kemudian metode from. From ini untuk menentukan tabel di mana query yang akan dilakukan. Misal di tabel user, maka query from user. Kemudian Anda juga dapat menjalankan SQL query pada lebih dari satu tabel. Jadi formnya itu diisi 2 tabel dengan menggunakan koma untuk menambahkan tabelnya. Kemudian bisa juga menggunakan alias dengan cara setelah nama tabel kemudian nama aliasnya. Jadi query form nama tabel nama alias. Atau juga bisa menggunakan panah seperti ini sama dengan lebih besar ini untuk membuat alias tabel. Anda juga dapat menggunakan subquery pada form. Contoh subquery seperti ini. Kemudian metode where. Kemudian ada metode where digunakan untuk menuliskan kondisi dari SQL query. Misal kondisi untuk mencari status yang bernilai 1. Maka query-nya query kemudian metode where. Kemudian di dalamnya diisi nama kolomnya dan mencari kondisinya status 1 misalnya. Kemudian menggunakan bin parameter query kemudian where status, di mana bin parameternya adalah parameter variable status. Kemudian jangan masukkan variable di dalam where secara langsung karena akan rentan diserang oleh SQL injection. Berikut ini contoh yang harus dihindari. Nah, ini tidak boleh menggunakan variable secara langsung. Kemudian Anda dapat menuliskan beberapa kondisi di dalam where, metode where menggunakan hash format. Beberapa kondisi ini digabungkan dengan operator AND, contoh query where, kemudian kondisinya status 10, tipenya 0, kemudian ID, menggunakan hash format. Kemudian Anda juga dapat menggunakan subquery pada where. Contohnya seperti yang ada di bawah sendiri. Ada juga unwhere dan orwhere. Metode unwhere dan orwhere ini digunakan menambahkan kondisi di dalam query. Misalnya status sama dengan 10, kemudian variable search sama dengan y. Kemudian query where adalah status, variable status, dan unwhere
like, title, ditambahkan untuk query where-nya. Kode di atas akan mengenerate query seperti berikut ini. Jadi di ini dibaca sebagai where status sama dengan 10 and title like y. Seperti ini. Jadi itu fungsi and where. Kemudian ada filter where. Ketika membuat kondisi pada where yang melibatkan masukan dari user, biasanya Anda ingin mengabaikan jika nilai inputnya kosong. Misal pencarian berdasarkan username dan email. Namun Anda mengabaikan kondisi jika username atau email kosong, maka dapat terus sebagai query, kemudian metode filter where, username, email. Dan apabila ada kondisi yang kosong, maka bisa diabaikan menggunakan filter where. Jika email kosong sedangkan username ada nilainya, maka query yang digenerate adalah username sama dengan username. Jadi meskipun dua-duanya ditulis di filter where, tetapi jikalau yang terdeteksi atau yang ditemukan hanya satu variabel, maka terjadi hanyalah where username sama dengan username variabelnya. Kemudian mirip seperti metode and-where dan or-where, Anda juga dapat menggunakan metode filter where dan or filter where untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Kemudian ada order by, group by, dan having. Pengurutan order by digunakan untuk mengurutkan order by pada SQL. Jadi seperti ini, kalau di SQL biasanya order by ascending atau descending. Kalau di query ini menggunakan metode order by, kemudian dipilih kolomnya ID dan sort ascending menggunakan tanda panah sama dengan kurang lebih. Kemudian Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian order by pada sebuah SQL dengan memanggil order by. Pengelompokan berdasarkan kolom group by digunakan untuk menentukan bagian group by pada sebuah SQL. Contoh SQL group by ID status. Jadi penggerupan kolom. Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian group by pada sebuah SQL dengan memanggil metode add group by. Metode having digunakan untuk menentukan bagian having pada sebuah SQL. Contohnya query having status. Nah, jadi status yang memiliki nilai 1. Anda juga bisa menambahkan kolom pada having pada sebuah case dengan memanggil metode add having. Jadi sama seperti sebelumnya. Add where, add having, add group by, add order by bisa ditambahkan. Kemudian ada juga metode limit dan offset. Limit dan offset digunakan untuk menentukan bagian limit dan offset pada sebuah SQL. Contohnya query limit 10 dan offset 20. Untuk DBMS yang tidak mendukung limit dan offset, misal MS SQL itu tidak mendukung limit dan offset, query builder akan menggenerate statement SQL yang mengemulsikan fungsi limit dan offset. Kemudian query methods. Di sini ada query methods all, one, column, scalar, axis, count, dan min query aggregation method. Jadi all itu fungsinya untuk mengembalikan sebuah array dari sebuah row, dan setiap row akan diasosiasikan array-nya sesuai nama value-nya. Kemudian one itu untuk mengembalikan row yang ada di atas dari sebuah data pada tabel, row yang paling pertama. Kemudian column digunakan untuk memberikan nilai kembalian sebuah kolom pertama pada sebuah tabel. Kemudian ada scalar, mengembalikan value scalar yang berada pada first row dan first column. Jadi ada di kolom pertama dan row pertama.
Kemudian ada exist, mengembalikan nilai apakah yang dicari query-nya itu ada atau tidak. Kemudian ada count, query method count, mengembalikan hasil dari jumlah query. Kemudian ada juga aggregation query method yang lainnya seperti mencari jumlah, kemudian rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Kemudian batch query. Ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, memanggil metode all, berikanlah pilihan yang tepat. Karena ini akan menggunakan memori yang sangat besar. Jadi batch query pada Y akan memanfaatkan data kursor untuk mengambil data per bagian. Secara default, batch query akan mengambil 100 data untuk setiap iterasi. Anda dapat mengubahnya dengan mengisikan nilai ukuran sebagai parameter pertama ketika memanggil metode batch. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk part yang kedua, untuk active record. Mungkin untuk part yang pertama di tugas ke-7 sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.